Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan min sunanis salati, yang kedua dari sunat-sunat salat, yaitu as-sunanul lati fi athna'is shalah, sunat-sunat yang ada di tengah-tengah salat. Udah selesai salat, sunat-sunat yang ada sebelum, udah selesai. Sebisa mungkin kita amalin insyaallah. Sekarang sunat-sunat yang ada di tengah-tengah lagi salat. Apa saja? Di sini kata mu'alif kathiratun, ada banyak. Jumlahnya apa? Banyak. Wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismain, dan sungguh telah terdahulu bahwasanya sunat-sunat yang ada di dalam salat itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Hayatin wa ab'adin. Sunat hayat dan sunat ab'ad. Udah dulu, masih ingat gak tuh? Sunat-sunat hayat, ya, sunat-sunat yang apabila kita tidak kerjakan atau lupa kita tidak kerjakan, tidak disunatkan sujud sahwi. Apa? Tidak disunatkan sujud sahwi. Dia lebih banyak nih dari sunat ab'ad. Kalau sunat ab'ad, sunat-sunat yang apabila kita tidak kerjakan lupa atau sengaja, disunatkan sujud sahwi. Sengaja kita tinggalin masih sunat apa? Sujud sahwi. Apalagi apa? Lupa. Sengaja kita tinggal, nggak kerjain . Nanti ada di sini, ya. Kalau kita udah masuk pada urusan yang wajib, sunat jangan diopenin, jangan pakai apa? Jangan pakai atret, jangan pakai parkir, jangan pakai balik. Ya terusin aja udah. Kita belum baca Allahu Akbar kabiran doa iftitah. Udah bismillah, belum baca doa apa? Iftitah balik dia. Batal tuh. Paham gitu ya? Sama juga mau salat Idul Fitri, udah takbir dia. Udah baca Fatihah. Bismillah. Dia baru ingat belum takbir, baik di rakaat pertama yang 7 kali atau takbir di rakaat yang kedua yang berapa? 5 kali. Udah masuk dia pada bismillah, jangan balik. Jangan gengsi takut, wah ntar disalahin nih. Mestinya ada takbir, dia balik, batal ente. Jelas gitu. Kalau kita tahu kondisi imam seperti itu, dia masih terus mufarokoh kita, jangan ngikutin siapa? Karena tuh imam udah apa? Udah batal. Dia takdimus sunnah minal wajib, lebih mementingkan apa? Sunnah dia, ngeduluin yang sunnah daripada yang wajib. Ustaz, tanya Ustaz, hukumnya sama nggak sama khutbah Jumat? Sekarang udah khutbah Jumat nih, kita naik, mulai kita ngerjain Sunat. Kan khutbahnya lebih nggak sunat, maksudnya sholat sunnah. Sama nggak dengan yang ini? Nggak boleh kerjaan qobliyah Jumat atau berkerja kecuali tahiyatul masjid boleh. Itu pun binaan alat takhfif, disuruh ringan aja. Dipercepat. Ya. Sholli sunat tahiyyatul masjid, ya, rakaatillahi ta'ala Allahu akbar. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Binaan alat takhfif. Jangan apa? Jangan lama-lama ntar. Iya. Dengerin apa? Jadi yang lain nggak boleh diapain? Dikerjaan kecuali tahiyatul masjid. Jadi begitu ya. Kalau udah kita masuk yang wajib, jangan mundur kepada yang apa? Sunnah. Nggak boleh. Lanjutin udah yang wajib. Jangan karena kita gengsi sama orang ntar disalin, nggak apa-apa. Derajat harkat martabat kita nggak bakalan jatuh dari sebab kelupaan takbir umpama waktu sholat Id bagi si imam. Nggak jatuh dia, nggak. Lazim orang tuh biasa. Memang punya sifat apa? Lupa. Dan makmum kagak boleh menghujat. Pak bego lo, lu bisa apa kagak? Nggak boleh. Ente kagak paham. Bukan, orang tuh bisa aja apa? Lupa siapapun dia. Ya? Iya. Jadi nggak kita katain, kita jelek-jelekin, kita intimidasi, nggak boleh. Ada di sana tempat saya ngajar juga,
dia disuruh mimpin baca apa sih namanya, nisfu Sya'ban. Baca apa? Nisfu Sya'ban. Yang dibaca doa sama dia bacaannya nggak lazim gitu, paham nggak? Dan orangnya memang orang keturunan Jawa. Ini mau dimaafin orang Jawa nih, bukan nyindir orang Jawa nih. Dia tuh orang apa? Orang Jawa. Kan logatnya rada lain dia sama orang apa? Betawi. Agak masih ada kemedokannya gitu. Jawanya masih ada. Lalu memang dia bacanya kurang begitu lancar. Ketika dia baca memang nggak lancar, kesendat-sendat gitu bacanya, lama, habis dihujat orang. Tuh orang jadi ketua masjid, anak-anak mudanya datang ke rumah, lihat si Fulan minta dukungan supaya diberhentiin. Pasalnya apa? Ente mau berhentiin orang? Paham gak nih? Kemarin katanya belum lama ada berapa? Apa? Mimpin nisfu Sya'ban kagak pas. Jangan ente jadikan ukuran. Lalu itu jadi apa? Jadi kesalahan semua. Ente kenapa suruh? Yang bukan nih? Datang. Anda bilang kalau ente mau berhentiin orang, ente punya calon siapa? Di tempat masjid tempat ente tinggal semuanya kegambar sama anak. Tokoh-tokohnya, asatidnya semua kegambar. Bagus ada dia. Orang mana-mana mau jadi apa? Dia doa. Dia bukan hanya sekedar ini, satu sisi dia memiliki kelemahan, dia muasyarah kesana kemari nyampur, dua silah subuh rajin, uangnya juga apa? Royal gampang. Lu ntar kalau urusan mau gak keluarin duit? Nyambung gak? Dia diam aja. Udah jangan nanti urusin lagi model-model begitu. Model begitu ente urusin anak kata gitu. Kami Ustaz kata punya sipulan. Udah dah, gak masuk kriteria anak. Jadi pulang dia kecewa mana, aneh kagak elemen gitu, paham nggak? Jadi kalau kita ada orang ngadu, jangan langsung buru-buru ditanggapin di elemen. Apalagi sih perkara urusan keluarga, bini sama lakinya apa, berkelahi, berantem, yang ngatur laporan, jangan dulu diterima, dengerin aja. Kalau mau ngadu berdua, kalau satu sih lakinya datang menangin diri dia, bininya diapain? Gitu gak? Tadi bininya datang lagi, lakinya diapain? Lu berdua sini. Ayo ngomong. Gitu. Jadi agak kena kalau kita menghakimi orang hanya satu apa? Satu laporan. Nggak boleh. Pernah kita dipanggil begitu juga. Datang. Kalau ibarat benang nih, udah dikit lagi putus. Paham nggak ente? Apa namanya tuh? Genting. Panggil kita, datang anak. Dia berkelahi di depan kita, metode tuduhan. Ngangeng kayak kucing apa? Anda gebuk aja mejanya. Ente ngundang aneh, suruh nyaksin ente berantem mana? Suruh nyaksin ente berantem. Dia diam, dengerin anak. Sedikit doang anak bilang. Rumah tangga ente masih mau lanjut nggak? Yang laki anda tanya, yang perempuan anda tanya. Dia diam, masih mau lanjut nggak? Kalau nggak mau lanjut, ente terusin berantem anda pulang. Beres. Kalau udah nggak mau apa? Nggak mau lanjut. Dia kata mau lanjut. Dia kata mau lanjut. Mau lanjut udah, yang lalu-lalu udah saling memaafkan. Jangan dikorek-korek lagi. Orang kalau udah istinja udah bersih, tuh tangan ente jangan ngobel lagi ke dalam. Ente cium. Bau gak? Bau. Yang lalu-lalu sih emang ada. Apa borok-borok kita semuanya juga ada. Kalau udah apa? Udah istinja, wah udah bersih nih tadi nih, udah. Ente korek-korek lagi ke dalam. Lu cium lah bau. Emang di tempat apa? Berkotoran. Sebentar ini. Udah begini, udah besok-besok tatap ke depan. Baik lagi dia pelukan di depan kita. Dia main maaf-maafan, pulang kita. Itu kalau kita bisa melakukan begitu sering banyak, islahu dzatil bain, pahalanya luar biasa.
Bahkan pada bagian ini kita boleh berbohong. Boleh apa? Berbohong untuk islahu dzatil bain. Untuk apa? Menyatukan. Kamu itu. Aryo nggak nanya udah 2 tahun sama Oji. Ana bilang, Ji, Aryo cerita sama Ana. Dia kangen kepengen ketemu ngumpul mente. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Tahu nggak? Kita berbohong. Tujuannya buat apa? Islahu dzatil bain. Tarane ngomong lagi, sono. Cerita si Oji ngomong mana. Padahal nggak ngomong apa-apa. Kalau dia sampai baikan, itu apa? Pahalanya besar. Kebanyakan kan orang diadu. Jadi apa? Iya, jangan. Lu diomongin begini, lu dikata jelek, nggak pantas pakai baju aja, lu nggak pantas. Apa aja udah diapain? Kita lagi yang apa? Bumbuin. Kayak apa tuh orang dosanya? Paham nggak? Orang akur-akur dikejar jadi apa? Jadi hancur, jadi berantem. Naudzubillah min dzalik. Baik, naudzubillah min dzalik. Banyak nih sekarang orang-orang ya sengaja dia bikin apa? Dia bikin video singkat buat memfitnah orang. Naudzubillah, jangan pernah dilakukan itu, ya. Kalau untuk meluruskan nggak apa-apa, ya. Apalagi memang itu pandangan yang dipandang oleh syariat benar, bela. Kalau ada orang yang diapain, bela. Tapi membelanya jangan juga keluar kata-kata yang apa, menyerang dengan kata-kata yang jelek, jangan. Karena Islam ini kita diajarkan mengedepankan adab. Pakai tutur kata yang bagus. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dipesan sama Allah, in kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad, kalau kamu keras hatimu, in kunta fazzan ghalizal qalbi, kamu kasar keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan berpaling darimu. Iya, maka Rasulullah karena dengan adab semuanya sukses. Semuanya apa? Sukses. Tapi nggak semuanya harus dilembutin. Kalau hal yang berkenaan dengan syariat, hukum Allah, agama yang dihina, Rasulullah marah, murka. Bahkan Rasulullah nggak segan-segan tangkap, bunuh. Paham itu? Bukan rahmatan lil alamin, ya maafin. Allah dihina, maafin. Quran diinjak-injak, apain? Kagak. Mesti ada izzah. Terutama Rasulullah memaafkan kalau yang berkenaan dengan kepribadiannya dia, nggak ada urusan sama apaan, maka. Tapi kalau urusan agama udah diapain? Udah marah Rasulullah, marahnya luar biasa. Suruh tangkap, cari, bunuh. Jadi jangan salah persepsi Islamnya rahmatan lil alamin, semuanya kudu diapain? Dilembutin, enggak, jangan. Ada yang mesti dikasarin, ada yang mesti tegas. Maksudnya bukan kasar. Ketegasan kita sebagai seorang muslim mesti ada. Jelas ya? Ada anak-anak nongkrong di jalanan melakukan hal yang kagak pantas, taruh dah dia nongkrong perempuan sama laki. Emang kudu kita diemin? Udah rahmatan lil alamin, maafin aja. Nggak kena ya, mesti. Kalau apalagi kita sahibul wilayah, orang yang punya kekuasaan. Kalau anak, orang tua. Lingkungan, RT. Yang lebih besar, terus gitu, kasih peringatan. Kalau kita orang kecil, orang lemah, hanya bisa apa? Menegur sapa atau adukan kepada orang yang punya wewenang. Jelas ya? Baik. Jadi sunat hayat dan sunat ab'ad terbagi menjadi 2 dalam kesunatan, dalam apa? Dalam sholat. Kalau sunat hayat lupa atau dia sengaja, tidak disunahkan sujud sawi. Tapi kalau ab'ad lupa atau sengaja, disunahkan sujud sahwi. Sekarang dia nggak kerjain juga sujud sahwi, batal nggak sembahyangnya? Kagak, kan sunnah.
Sunnah. Baik. Al-awwalu raf'ul yadaini. Yang pertama kesunatan di dalam sholat mengangkat dua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'a, dan disunatkan mengangkat dua tangan itu pada 4 tempat. Cuma 4 tempat. Jangan semuanya dia apa? Angkat tangan. Mau sujud angkat tangan, ya sujud. Bangun sujud apa? Angkat tangan. Mau sujud lagi, angkat tangan lagi. Duduk tahiyat, diangkat tangan. Lah semuanya amat lu angkat tangan. Saya ngelihat orang Ustaz begitu. Bukan yang lu lihat juga orang yang kagak ngaji. Jadi salah juga ente. Paham enggak? Ente ngelihatnya orang yang salah sih. Jadi kerjaannya juga apa? Salah. Jadi jangan ngeliat orang. Kalau kita duduk ngaji begini tepat. Iya ada. Nah ini kalau yang begini nih, yang apa semuanya diangkat tangan, biasanya orang yang baru apa? Baru belajar. Mu'alaf kita maklum, minal ma'fuad dah di sini dah. Atau anak kecil dah. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul pertama di awal angkat tangan. Nanti ada kaifiatnya. Yang kedua, wa indar ruku'i. Yang kedua waktu mau apa? Ruku'. Sunnahnya tuh. Yang ketiga, wa indal i'tidali, bangun dari apa? Ruku'. Yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Yang keempat, ketika bangun dari tasyahud menuju rakaat ke-3. Bangun dari tasyahud apa? Menuju rakaat 3. Udah, yang lain enggak disunatkan. Sujud semua angkat tangan, ini angkat tangan, ini. Jangan, enggak usah. Ini takbir intikal ya. Yang 2 rakaat itu. Ya. Yang 3 tuh di takbiratul intiqal. Yang takbiratul intiqal yang lain enggak disunatkan angkat apa? Angkat tangan. Pokoknya semuanya nih angkat tangan hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Wa yafutu waktuha, dan luput. Ya, waktu mengangkat tangan tuh luput. Bintihai takbir, dengan habisnya takbir. Allahu Akbar, baru begini dia. Tahu nggak? Bareng luput tuh waktu apa? Ngangkat tangan, ya, waktunya tuh habis, dengan habisnya apaan? Takbir. Ini orang udah apa? Takbir selesai, tangannya baru apa? Allahu Akbar. Nggak bisa begitu, mesti apa? Barang. Habis takbir, habis angkat tangan. Allahu Akbar. Ini habis, angkat tangan juga apa? Habis. Iya. Ustaz, tanya sedikit aja Ustaz. Kalau putus takbir itu berapa hasta sih Ustaz lamanya? Sahnya itu takbir. Hasta. Iya, berapa maksud lama jaraknya itu? Allahu Akbar. Dia kan diwajibkan apa? Mualat. Diwajibkan apa? Mual. Atau apa artinya mualat? Berturut-turut, nggak boleh terputus. Kalau umpama dia terputus, diulang. Ya, kalau dia terputus, dia apa? Wajib karena dia wajib mualat. Hukumnya gimana Ustaz? Ya kagak sah dong. Nggak sah. Jadi Allahu Akbar. Mungkin kuping kita nggak ini kali, nggak dengar hu-nya nih. Mungkin hu-nya dia pelan. Allahu Akbar. Hu-nya nih diapain? Dia kecilin. Bukan dia nggak apa? Bukan dia putusin sebetulnya. Hu-nya dia pelan nyebutnya. Sebetulnya dia nggak apa? Dia nggak putusin. Emang ada orang begitu? Allahu Akbar. Hu-nya diapain? Yang perlu ditegur begitu. Hu-nya lo kerasin apa dikit, jadi nggak membuat syak orang. Jelas kan? Anak husnuzon dia nggak apa? Nggak memutuskan, hanya dia pada bagian haknya dia apain? Dipelani.
Ada? Iya mungkin. Pas pendek kan bisa Boleh, napas nggak apa-apa. apa-apa. Tapi lebih bagus itu satu apa? Satu napas. Pas. Allahu Akbar. Kalau dia kagak bisa panjang, terlalu panjang lantaran napasnya habis, ambil yang rada pendek. Atau umpama dia nggak kuat di tengah Allahu Akbar. Itu salah tuh orang begitu. Dengerin dulu sini. Kalimat Allahu sampai hu kalau dia mau baru narik apa? Allahu Akbar masih cakep. Terkadang dia Allahu Akbar dipisah hu-nya. Oh, ini kesalahan nih. Nyambung nggak Bang Muhri? Hu-nya dipisahin. Tahu nggak? Jadi mestinya Allahu. Kalau dia mau tarik napas, narik dah napas. Cuman jangan Allah. Dia narik napas itu, hu-nya diapain? Hu Akbar. Sama juga guru-guru ngaji ngajarin anak-anak Alhamdulillah. Udah dia nggak bisa nggak apa dia nggak lanjutin hi-nya. Alhamdulillah. Dia bilang lanjutin apa? Ngajarin apa? Hirabbil. Salah begitu ngajarin anak-anak. Lengkapin dulu tuh kalimat Alhamdulillahi. Tuh ajarinnya tuh. Paham nggak? Tuh kalimatnya udah apa? Udah cakep. Haknya nggak diapain? Nggak diputus. Rabbil alamin. Paham nggak? Oh ini kayak nyuruh orang sih nanya. Ente punya pertanyaan. Gimana? Maafnya kebanyakan itu Allah Iya benar. Mesti bareng. Iya kenapa? Iya benar udah. Iya maksudnya pasalnya di situ apa di niat itu kena jadi kayak pengertian. Nah, yang tadi hu-nya itu pelan. Yang jadi niatnya gitu kan. Nggak apa-apa kalau orang memang punya kelemahan. Yang penting dia kan bukan artinya memutus. Iya. Cuman hanya hu-nya diapain? Jadi kepelanan. Mungkin hanya mau menyesuaikan apa? Yang ada dalam hati. Nggak apa. Tapi kalau ini Ustaz, kalau tangannya keluar Allahu Akbar gimana? Allahu Akbar. Ya itu kan tadi disuruh. Ininya ini kalimat takbir sama ngangkat tuh. Takbir selesai, tangan angkatannya juga selesai. Kalau ente bilang takbir dulu baru ngangkat, ya nggak ketemu. Ente perus. Ya itu kan ini kan bagian sunnah. Ini bagian sun. Apakah jadi rusak sembahyang kita? Masalah cuman nggak dapetin pahala sunnahnya aja. Ya, gitu. Jadi kembali seperti yang tadi kalau kita ngajarin orang Allahu selesaiin dulu. Iya, baru akbar ajarin aja gitu. Ada orang juga ngajar alladzi na'amta, itu kan kacau bacaan jadinya. Paham nggak? Mestinya alladzina. Dia baru ikutin. Kalau kita mentalkin, apa artinya mentalkin? Nuntun kita. Kita dulu nih yang baca, baru siapa? Baru orang yang apa? Kita ajar. Iya. Jelas ya? Nah model-model begini, kalau guru yang nggak cekatan, apalagi dia nggak tahu tatanan susunan bahasa Arab, suka jadi kacau. Jelas ya? Banyak guru-guru ngaji begitu, anak dengerin gini. Jangan begitu ngajarin. Kita yang rapi. Sampai hadirin sekalian, pada bacaan, kalau kita lagi nulis, itu semua ada sirnya. Nulis Fatihah, nariknya nggak boleh dari bawah, jangan begini. Nulis dari ngasih Fatihah, jangan begitu ya. Dari atas, set.
Oh. Paham nggak? Nariknya dari mana? Dari bawah. Demen buat dari bawah ente. Jangan dari atas. Domah, jangan begini. Nulis syiddah dari kanan. Jangan dari kiri. Itu kata Habib kata Habib Alwi, yang kalau ente lihat dalam kitab Darul Kutub Islamiyah, dia kan muhakkiknya tuh, dia terangin, jangan sembarangan gitu. Semuanya tuh ada sir yang apa? Yang dapat memberikan nilai tambahan lebih, manfaatnya besar. Paham ya? Sampai hatta nulis kita, apalagi baca. Penting buat kita apa? Buat kita cari tahu. Jadi nggak sembarangan gitu. Wa qad jama'a ba'dhumus sunan allati fiha. Ya. Dan sungguh mereka sebagian ulama telah menghimpun kesunatan-kesunatan yang berada dalam mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Biqaulihi, dengan ucapannya irfa' yadaika, angkat dua tanganmu, wabiha, dengan tanganmu itu fastaqbila, tangan waktu ngangkat juga ngadep kiblat. Ini tangan kan, Allahu Akbar. Ngadep ke sono. Ini nggak ngadep apa? Allah, ngadep kiblat. Iya begini deh, kayak unyil. Wah, jangan ikutin. Jangan, nggak boleh ya. Macam-macam hadirin sekalian orang. Wakshif, bukalah, buka, jangan begini. Allah, nggak salah, suruh buka, wakshif. Tangan kita, nggak boleh begini. Wafarriq, jangan begini. Allah, tuh, lihat, disuruh buka. Bukanya juga nggak boleh apa? Wasaton, sedang aja bukanya. Allah, begini, salah aja lagi. Lihat tuh, wasaton. Muhadhiya, artinya muhadhiya berjurusan dengan pundakmu. Tuh, bil kafi mankiban, berjurusan dengan dua tangan kita pada pundak. Wal ibhami udun, jempolnya tuh nempel di mana? Di bawah telinga. Allah, tuh, paham nggak? Ada kaifiatnya. Wahnir ru'usa, tundukin ujung apanya? Jari sedikit. Wahni, nunduk sedikit. Ada nomor satu tuh, fayusannu mailu atrafil asabi'i lil qiblati, katanya. Maka disunatkan memiringkan, nunduk sedikit, ujung jari-jari ke arah kiblat. Allah, dikit gitu. Paham gitu ya? Jangan begini. Oh. Begini salah, begini salah. Gimana lagi tadi tuh? Begini juga nggak boleh. Nah, ini diajarin. Hari ahlaha wakun, jadikan katanya berjurusan pada bagian apa? Atasnya. Apa sih namanya? Atasnya itu tetap berjurusan dia, walaupun apa? Nggak begini. Gitu ya? Mubtadi'an birraf'i indal ibtida, mulai ngangkat ketika mulai takbir. Allah, ini juga apa? Angkat. Wa munhiyan lirrafi, dan selesai mengangkat tangan indal intiha, ketika selesai apa? Takbir selesai, angkatan tangan juga apa? Allahu Akbar, begini dia. Paham nggak? Allahu Akbar. Ini udah sedekap ente. Nyambung nggak? Walhasil hadirin kalian, insya Allah kalau kita awali kerjaan ibadah kita dengan apa? Dengan ngaji, pernik-pernik kecil, kebiasaan yang salah, insya Allah kalau kita sabar ikutin ngaji, ntar ada pembenarannya. Waktu apa? Waktu lagi ngaji. Oh, ketemu nih, saya begini ngerjainnya.
tinggalin yang udah ketahuan itu salah. Jelas ya? Kalau yang ditarik mungkin lain mazhab kali Ustaz. Selain Ana nggak mau perpanjang nih urusan. Mungkin dia lagi yoga kali. Ya, udah macam-macam. Ana kagak mau ya nanti jadi rusak pengajian kita. Kita ikutin apa yang guru kita apa? Terangin. Ya. Kalau kita mendapati ada kelainan orang-orang, udah jangan diikutin. Gua belajar kayak begini. Biar punya mah beda kita. Saat orang kayak begitu, udah lu yang gua ajarin kan begini. Jangan lu tanya dia. Kalau mau tanya, sono tanya orangnya. Ngapa lu begini? Ngapa lu begini? Tanya orangnya kenapa dia begitu. Urusan kita ada apanya? Ada pelajarannya. Jelas gitu. Namanya aja fiqih. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Jadi kalau ada perbedaan biasa. Jangan cuman perbedaan begitu dia musuh sama kita, kita musuhan sama kita. Padahal satu masjid, satu alma mater agama Islamnya nggak boleh, jangan. Jelek banget. Kita ditepokin tangan sama orang apa? Non muslim, amal lu pada sarang berantem. Akhirnya berantem dia Allahu Akbar di sini Allahu Akbar. Dia bawa celurit, dia bawa kelewang. Di sana Allahu Akbar, di sini juga Allahu Akbar. Yang mana nih musuhnya? Mati konyol semuanya. Jelas gak? Cuman perkara sedekap, perkara takbiratul ihram, perkara ngangkat tangan. La haula wala quwata illa billah. Jangan hadirin sekalian. Model-model begitu udah dia bawa begitu cara lu bawa. Paham gitu? Al-yaum amal wa ghadan hisab. Sekarang kerjain aja, itu yang menurut ente benar, kerjain. Tapi ente jangan hina ana. Ane juga nggak boleh hina apa? Dia, jelas gitu. Wa ghadan hisab. Besok ada banyak. Lagi sama, yang benar siapa? Si Fulan ada yang mau maulid, ada yang kagak, ada yang mau tahlil, ada yang kagak, ada yang mau ziarah kubur, ada yang kagak. Macam-macam orang. Al-yaum amal wa ghadan hisab. Tapi selama kita berpegang teguh kepada guru-guru kita dari kalangan salafun saleh, insyaallah benar. Paham gitu? Insyaallah benar. Insyaallah tidak menyimpang. Cuman kita, lidah kita jangan mudah untuk menyalahkan apa? Orang. Jelas nih? Dah sampai sini. Al-Fatihah.